Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan lagi pembahasan kita kemarin. Sekarang kita memasuki pembagian air yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, yang di ujung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu ar-rabi'u ma'unajisin ay mutanajisin wa huwa qismani. Pembagian air yang keempat adalah air najis, yakni air yang terkena najis. Dan air yang terkena najis ini ada dua. Ahaduhuma qalilun. Yang pertama adalah air sedikit. Wa huwa alladzi halat fihi najasatun taghayyara amla. Wa huwa aywal halu annahu ma'un dunal kullataini. Air najis yang pertama adalah air sedikit yang terkena najis, baik air itu berubah ataupun tidak. Jadi air sedikit terkena najis itu langsung dihukumi najis ya. Baik berubah ataupun tidak, enggak harus menunggu berubah ya. Berubah salah satu sifatnya, enggak harus. Yang penting kena najis, sudah najis dia. Ya. Air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Nah, kalau di sebagian kitab itu dikatakan 2 kulah itu 217 liter sekitar ya. Sekitar 217 liter kayak di Takrirat Sadidah itu kan ada angkanya. Namun najisnya ini ada yang dikecualikan ya, tidak semua najis ketika mengenai itu langsung najis mengenai air sedikit ini. Bagaimana ini terusannya ini? Wa istasna min hadzal qismi al mayyitatu allati lada malaha sa'ilun inda qatliha aw syakki udwin minha kazubabi. Dikecualikan dari pembagian ini adalah bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Tidak memiliki darah mengalir ketika membunuh hewan tersebut atau membelah tubuh dari hewan tersebut, seperti dubab. Nah, kalau di sini contohnya seperti dubab, lalat ya. Jadi lalat itu tidak punya darah mengalir. Terbukti ketika dia dibunuh nanti enggak ada darah mengalir, atau ketika dibelah. Nah, bangkai yang tidak memiliki darah mengalir ini nanti dia masuk di pengecualian yang menajiskan air sedikit. Ada syaratnya ya, illam tutroh fihi. Syaratnya adalah illam tutroh fihi, apabila tidak sengaja dimasukkan dalam air tersebut mayitnya. Walam tughayyiruhu, dan juga bangkai tersebut tidak merubah keadaan air atau tidak membuat airnya itu menjadi berubah salah satu sifatnya. Berarti kalau seandainya mayitah tersebut atau lalat itu sengaja dimasukkan ke air terus tidak berubah, maka airnya najis. Atau tidak sengaja dimasukkan ke air sedikit namun merubah, maka juga najis. Berarti dia tidak masuk tidak menajiskan itu apabila tidak sengaja dimasukkan dan tidak sampai merubah ya.
Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha atorfu faklun minhuma la yunajisu al-ma'i'a. Begitu juga seperti bangkai tersebut adalah najis yang tidak bisa dilihat oleh mata normal ya, bukan matanya orang yang sangat tajam sekali penglihatannya atau mata yang agak buram, tapi mata orang normal. Najis yang tidak diketahui oleh mata. Fakulun minhuma la yunajisu al-ma'i'a, maka masing-masing dari keduanya, yaitu bangkai yang tidak memiliki darah mengalir dan najis yang tidak diketahui mata, ini tidak dilihat mata, tidak bisa menajiskan benda cair. Tidak bisa menajiskan benda cair. Nah, di sini ma'e itu benda cair ya, tapi bukan air. Enggak mesti air. Kalau air pasti ma'e, tapi kalau ma'e belum tentu air ya. Karena ma'e itu yang penting barang yang kalau seandainya sesuatu dimasukkan di benda tersebut, maka dia langsung kembali lagi, cepat kembalinya gitu. Kayak adonan-adonan itu kan juga ada yang ma'e ya. Kalau terlalu cair. Kalau air sih pasti cairnya, nemen cairnya. Yes. Wa yustasna aidon suwarun madkuratun fil mabsutati. Dikecualikan juga contoh-contoh lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang luas penjabarannya. Coba kalau di tausiahnya ada contohnya enggak ini ya? Tuh, ya di qaulu. Wa yustasna aidan suwarun madkuratun fil mabsutati ay min haisul afu laha anha la bi kaiti kauni minha asarjin alladzi yukhbazu bihi. Maksudnya adonan ini ya, sarjin itu yang digunakan untuk digunakan untuk membuat roti. Batasannya pokoknya di situ ada kan wadhabitu fi dzalika anna jami'a ma yashuku al-ihtirasu anhu ghaliban fa huwa maqunanhu. Batasannya adalah seluruh perkara yang susah menghindari maka diampuni. Kayak tadi itu sebenarnya alasannya juga sama. Apa? Pengecualian tadi. Kenapa dikecualikan? Bangkai yang tidak memiliki darah mengalir dan najis yang tidak bisa dilihat oleh mata itu tidak menajiskan air sedikit dan juga tidak bisa menajiskan ma'e benda cair itu di masa qatil ihtiras anhuma, karena memang susah menghindari kita najisnya saja nggak bisa dilihat kok, gimana mau menghindari ya. Lalat itu kan juga susah, terbang tiba-tiba menclok. Wa asyara lil kismisani minal kismi ar-rabi'i, tadi dikatakan bahwa air yang najis itu ada dua ya, baru dibahas yang pertama air sedikit yang terkena najis itu kan. Nah sekarang baru masuki yang kedua dari bagian yang keempat dari air najis. Wa asyara lil kismisani minal kismi ar-rabi'i bi qoulihi au kana katsiran kullataini fa aktsara fataghayyara yasiran au katsiran. Kayak musannaf berisyarah terhadap pembagian yang kedua dari bagian air yang keempat ini, yaitu air najis ya. Pembagian yang kedua dari air najis dengan ungkapan beliau atau airnya itu banyak, air yang terkena najis tadi banyak, 2 kulah atau lebih, kulata ini faktaro 2 kulah atau lebih, namun fataghayyara, tapi airnya itu sampai berubah.
yasiron au kasiron, baik berubahnya sedikit ataupun banyak. Ini najis. Air banyak 2 kula atau lebih terkena najis. Gara-gara terkena najis tadi airnya menjadi berubah, baik berubahnya sedikit ataupun banyak. Ini najis dia. Kalau tidak berubah ya enggak najis, airnya banyak. Sekarang ukuran 2 kula. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin bagdadiyin. 2 kula itu adalah 500 ritel Baghdad, sebangsa Baghdad ya. Takriban fil asohi, ini kira-kira menurut kaul asoh. Jadi 2 kula adalah 500 ritel sebangsa Baghdad. Kira-kira 500 ritel sebangsa Baghdad menurut kaul asoh. Fihima, dalam masalah sebangsa Baghdad dan kira-kira ya. Ini menurut kaul asoh. Waridlu al-Baghdadiyu indan Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Sedangkan 1 ritel bangsa Baghdad menurut Imam Nawawi adalah 128 dirham lebih 4/7 dirham. Wa taraka al-musannifu qisman khamisan wa huwa al-ma'u al-mutahhiru al-haramu kal wudu'i bima'in maghsubin au musabbalin lisyurbi. Kayak musannaf meninggalkan pembagian yang kelima. Kayak musannaf kan cuman menyebutkan pembagian air ada 4 ya. Padahal di sini menurut Kiai Syarih ada 5 karena tafsiran Kiai Musannaf itu kan yasihu ya, yang sah digunakan. Ayasihu atadhiru bih kan. Dan yang kelima ini juga sah ya. Itu Kiai Musannaf meninggalkan bagian yang kelima, yaitu apa? Air yang suci mensucikan, yang haram digunakan ya. Suci mensucikan meskipun haram digunakan, kan sah digunakan tapi haram ya. Seperti apa? Seperti wudhu menggunakan air hasil gosoban ya. Kalau zaman dulu itu kan modelnya nimba ya, nimba biar ngisi jeding kecil gitu. Kalau tiba-tiba temannya nyelonong masuk, nah ini kan namanya gosok juga. Nah itu haram tapi sah wudhunya. Au musabbalin lisurbi, atau air yang dipersiapkan untuk minum. Ada orang mempersiapkan air ini untuk minum, tapi malah digunakan untuk bersuci. Nah ini nggak boleh ya, haram. Untuk wudhu haram, untuk cebok haram, tapi sah karena hukum itu kan ada 2 ya. Kalau kita berbicara usul fikih, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i ya. Jadi setiap perkara, setiap kasus itu pasti ada 2 hukumnya. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum wad'i itu yang kaitannya dengan sah, batal, terus syarat, sebab, itu hukum wad'i ya. Kalau hukum taklifi itu yang ada 5 itu ya. Boleh, sunnah, haram, wajib, makruh, khilaful aula, itu namanya hukum taklifi. Nah, di sini ini hukum wad'inya sah tapi hukum taklifinya haram ya. Kalau yang di atas tadi itu
hukum wad'inya ya sah, hukum taklifinya ya boleh gitu. Kalau memang airnya air milik sendiri. Tapi memang yang kelima ini bisa mencakup semua yang di atas tadi. Yang di atas tadi kan nggak dijelaskan itu gosoban apa enggak. Nah, mungkin sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.